Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama gua Gali. Dan sekarang gua mau ngapain kagak tahu. Gua hari ini jam segini belum ada rencana sih sebenarnya. Nanti ada agendanya habis siang mau ngaji. Terus sorenya mau ngisi kajian, malamnya mau mabit. Agenda ini semua ya, agenda keislaman semua untuk hari ini sampai malam, dari siang gitu. Cuma sekarang gua kagak tahu mau ngapain, kagak ada kegiatan apa-apa, gak ada rencana apapun juga. Ya gimana nantilah. Sekarang gua baru bangun tidur. Jadi semalam gua pulang ke rumah jam 1 malam dan baru tidur jam setengah 2 karena pas datang gak langsung tidur, tapi nonton dulu ya. Dan sekarang gua baru bangun, tadi habis sholat subuh gua tidur lagi. Jadi nggak baru bangun amat gitu ya, udah bangun tadi pas subuh sholat tapi tidur lagi gitu. Oke guys, sekarang gua mau makan. Walaupun ternyata menunya nggak gua terlalu suka sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi. Setidaknya kita harus menghargain orang yang udah masak buat kita, yaitu mama kita ya. Karena ya dimasakin sama mama, belum dimasakin sama istri. Anjay, jomblo. Dan menunya apa? Oke nih teman-teman bisa lihat. Nih, lihat kan nih. Ada mie, enggak tahu mie apa diapain, ini mie bikinan sendiri, bumbu sendiri kayaknya mah. Terus ada tahu, wortel sama lenca. Tahu lenca? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ini yang katanya bisa bikin kuat, bisa bikin lama. Nih, bulat ya, nggak fokus kameranya. Nih. Nah ini nih lenca guys, namanya teh. Kalau di daerah gua nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa, sama nggak sih lenca, tapi itu mah ada bahasa Sunda meren. Ya pokoknya mah itulah. Udah, gua mau makan ya, gua mau makan sekarang. Lu mau kagak? Udah makan belum? Ini gua nanya nih, barangkali lu kagak ada yang merhatiin. Kayak gua anjay. Oke lah, gua makan dulu lah. A few moments later. Oke guys, alhamdulillah gua udah selesai makan dan udah kenyang juga. Nah, habis makan enaknya ngapain ya? Habis makan enaknya ngerokok guys. Wis mangan ora udut enak meng. Dan gua bingung sebenarnya mau ngapain setelah ini, karena mau ngelanjutin kerjaan. Udah apa ya, lanjut kerjaan udah ini, udah udah siang, udah jam berapa sekarang, ada jam 10-an beren. Jadi mau lanjut kerjaan juga tanggung, orang nanti siang gua mau ngaji. Jadi ya udahlah, gimana nanti aja lah. Sekarang mau ngerokok dulu, nikmati suasana pemandangan. Dan ini belakang rumah gua. No.
Jadi kerjaan gua tuh gua lagi berusaha ini budidaya jamur ya, budidaya jamur tiram yang coklat sama yang putih. Karena memang, nah bentar nih, ini tempat buat penyimpanan nanti jamur, cuma belum diisi karena memang masih masa apa sih, inkubasi, inokulasi, apa ya itulah pokoknya mah. Jadi lagi masa pembibitan. Nah nanti baru setelah bibitnya misi udah nyebar, itu baru nanti disimpan di si saung ini, apa ya, ya saung lah pokoknya, yang plastik tuh. Dan kenapa gua milih buat budidaya jamur, karena pas waktu itu lagi bulan puasa tahun kemarin kan pandemi nih, gua kan kuliah ya, dan waktu itu ya bingung mau ngapain, orang kan di rumah ngapa-ngapain. Nah terus orang tua gua ngomong, nih coba bikin jamur katanya tuh, soalnya kayaknya nantinya banyak yang ini, terus gampang kan masukinnya tuh. Kalau jamur tinggal dikepasarin gitu kan, terus banyak juga yang suka lah kalau jamur kan. Nah jadi gue milih buat budidaya jamur. Dan pas bulan puasa kemarin gue tuh nyoba sama teman gue berdua bikin 80 bungkus yang buat jamurnya, bikin 80 bungkus, dan alhamdulillah berhasil gitu. Dan kemarin gue lanjutin juga berhasil, ditambah lagi. Dan saung itu apa ya namanya, bubuk saung lah itu ya, pokoknya bangunan itu tuh buat jamur kumbung. Oh iya, kumbung jamur namanya. Nah itu tuh gua bangun dari hasil penjualan jamur. Itu habis sekitar 700.000 bangun tuh, sama ngegaji yang kerja, bukan ngegaji, ngupah, apa itulah pokoknya mah. Itu habis sekitar 700.000, dan 400.000 itu hasil dari jamur. 300.000 lagi gue minta sama orang tua karena nggak ada lagi tekor duitnya kemarin tuh. Jadi kemarin ya ditambah-tambah sama orang tua sekitar 300.000 buat beli plastik. Nah kenapa gua sampai milih buat pengen ngegedein usaha budidaya jamur ini, karena ternyata ini sangat menguntungkan sekali. Dengan modal yang minim kita bisa menghasilkan uang yang terus menerus bisa kita dapat setiap harinya. Contohnya kemarin gue tuh pas awal kan bikin 80 bungkus, terus ditambah 150 bungkus, sekitar 200 lah ya, 200 bungkusan pokoknya mah, 200 bungkusan. Dan dari 200 bungkus itu gua setiap harinya itu metik jamur itu sekitar paling banyak 1 kilo 2 on, dan paling sedikit setengah kilo. Dan harganya per kilonya itu yang putih 15.000, yang coklat 20.000. Dan jamur, nah itu setiap hari itu ada. Jadi setiap hari kita metik uang. Tuh. Jadi kayak pohon uang aja, kayak kita menciptakan pohon uang di Hago. Ada yang pernah main kan Hago, ada pohon uang. Nah ini jamur, ini juga kayak pohon uang gitu, karena dalam setiap harinya kita bisa metik tanpa harus kita nunggu. Apa ya, kayak misalkan kita nanam jahe kan harus nunggu berapa bulan baru bisa kita
dapat hasilnya. Nah kalau jamur itu dalam waktu singkat, kita dari mulai pembuatan media tanam sampai pembibitan itu sekitar kurang lebih 1 bulan. Terus nunggu si jamur jadinya itu sekitar 3 minggu ya, sampai dari pembibitan sampai si jamur jadi itu sekitar 3 minggu. Dan itu udah bisa kita petik hasilnya dalam waktu singkat dan dengan modal yang minim. Nah makanya itu kalau misalkan gua targetnya itu sekarang bikin 1000 bungkus baglog. Kalau yang nggak tahu baglog itu ya buat jamur lah, media tanam buat jamur. Dan ya ternyata kalau misalkan dipikir-pikir keuntungannya dari modal yang kita keluarkan itu luar biasa jauh gitu kan. Dengan modal dikit kita bisa mendapatkan hasil yang banyak. Bayangin aja gitu kan, dengan 100.000 modal dari mulai pembelian bubuk gergaji sampai apa namanya yang bekas padi itu, cangkang padi itu gabah apa ya, yaitu ya huut, kalau di gua namanya huut. Jadi sekam halus sama kapur itu cuma berapa ribu gitu kan. Terus ya tinggal kita mau aja buat kerjanya. Dan dengan modal segitu dari 100.000 itu bisa menghasilkan 200 bungkus jamur. Dan jamur itu dalam 200 bungkus bisa menghasilkan 1 kilo per hari. Kalau misalkan bisa menghasilkan 1 kilo per hari dari 200 bungkus, berarti hitung sekitar 15.000 per hari dikali 30. Itu kan udah berapa tuh? Sekitar 600.000 kan ya, 600.000. Nah coba kalau misalkan kita per hari bisa dapat 10 kilo aja, 10 kilo kali 15.000 udah 150.000 per hari. Nah makanya ini gue targetnya tuh pengen 1000 bungkus ya, minimal 5 kilo lah dapat per hari. Sehingga nanti penghasilan gue per harinya itu dari jamur, kalau misalkan 15.000 sekitar berarti 15 kali 5 ya 15.000 kali 5 sekitar 75.000 ya, bener gak sih ya, sekitar 75.000 segitu per hari. Karena memang jamur bisa mati per hari, berarti jadi sekitar 75.000 per hari. Ya lumayan kan kalau misalkan per hari 75.000 dikali 30 hari, sebelum dapat berapa gitu. Dan ini bisa tahan jamur ini sampai 3 bulan. Nah 3 bulan kita ganti baru ya, walaupun target 2 bulan sih, 2 bulan kita bikin baru lagi, 2 bulan bikin baru lagi, supaya produksinya terus menerus. Karena memang banyak ternyata yang butuh, termasuk di pasar-pasar. Kalau di daerah gua belum ada yang nyetok jamur ke pasar, jadi orang-orang pasar itu masih beli jamur dari yang jauh gitu, dari kota Banjar. Dan ini daerah Rancah, Ciamis. Rata-rata yang jamur itu dari, kalau sayur-sayuran dari Banjar, tapi nggak tahu kalau jamur. Nah ternyata kemarin juga pas gua ini, kenapa gua lanjut, alasan lainnya karena memang selain dari keuntungan yang gede dengan modal yang minim, itu karena kebutuhan di pasar itu banyak. Jadi banyak gitu kan pedagang-pedagang yang minta jamur gitu kan, minta dikirim jamur, coba kirim gitu kan, 1 kilo, ada yang minta 2 kilo. Sedangkan gua kemarin baru bisa memproduksi 1 kilo per hari. Alhasil ya kebutuhan banyak tapi produksi kurang. Makanya ini lagi berusaha buat produksi banyak dan mudah-mudahan berhasil. Gue minta doanya buat kelancaran usaha gua ya, mudah-mudahan bisa lancar ke depannya. Dan ini bisa jadi apa ya, modal kehidupan nanti bagi gua gitu ya. Dan ini santai banget. Kalau jamur tuh ya tinggal metik jual, paling nyemprot
doang gitu. Cuma memang untuk di awal agak susah. Ya untuk lebih lengkapnya sih ya mungkin nanti kita bikin sesi selanjutnya terkait budidaya jamur, usaha yang lagi gua bangun sekarang. Dan ya cuma itu sih intinya, budidaya jamur ini sangat menguntungkan sekali, dan dengan modal yang nggak perlu banyak tapi bisa menghasilkan banyak uang. Barangkali teman-teman mau coba silahkan, dan cara-caranya banyak di YouTube. Karena gue sendiri jujur otodidak, gue nggak pernah belajar ke petani jamur, belum pernah nanya-nanya apa ke petani jamur. Gue cuma modal ilmu dari YouTube dan eksperimen gue pribadi terhadap jamur ini, budidaya jamur ini. Tuh kan, sehingga ya alhamdulillah sekarang mungkin udah fase apa-apa yang ada dalam aktivitas budidaya jamur sedikitnya ya udah banyak, mungkin sekarang udah gue tahu gitu. Kalau misalkan teman-teman kalian mau mencoba, silahkan mencoba gitu. Cuma lihat dulu pasarannya gitu kan, apakah memang di kalian membutuhkan apa yang di sini dibutuhkan. Ya kalau misalkan ternyata kebutuhan jamurnya sedikit, terus teman-teman mencoba budidaya jamur, ya walaupun bisa menghasilkan banyak duit, kalau misalkan gak ada pembuangan atau buat ngejual si jamurnya nanti ya bakal susah kan gitu. Jadi ya gitu, dan ini ya usaha gua ya mudah-mudahan lancar gitu kan. Oke lah pokoknya ya mungkin gitu sih cerita gua buat hari ini. Nggak tahu nanti bisa ngelanjutin video gua atau enggak, soalnya kan nanti mau ngaji jam bentar, rokoknya belum habis, belum boleh masuk rumah. Soalnya nanti mau ngaji, jadi ya segitu aja dulu lah dari gua. Kalau ada kesempatan nanti gua lanjut buat kegiatan-kegiatan gua selanjutnya ngapain. Dan kalau misalkan nggak bisa, ya berarti videonya cukup sampai di sini. Nanti semoga kita bertemu kembali. Anjay, kayak mau kemana aja. Oke lah, bye.